Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah yang ingin dia sampaikan padamu andai bisa. Jadi reading ini khusus buat kamu yang mungkin sekarang lagi putus komunikasi atau lagi dingin hubungannya dengan seseorang. Entah di sini mungkin seseorang yang lagi pendekatan sama kamu, bisa juga mengenai pacar kamu atau mantan pacarnya kamu. Jadi kita akan lihat bareng-bareng seperti apa isi hatinya dia. Kamu sekarang pikirkan wajah satu orang yang ingin kamu tahu isi hatinya, kemudian pilih satu di antara 3 file ini. Mana yang paling menarik hati kamu? Apakah file pertama, file kedua, atau file ketiga? Jika kamu butuh waktu yang lebih untuk memilihnya, kamu bisa pause dulu di sini. Dan jika kamu sudah menentukan pilihanmu, kita langsung aja ketemu di sana sesuai dengan timestamp yang aku letakkan di bawah. Oke, sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih file pertama, kita akan sama-sama melihat apa yang ingin dia sampaikan kepadamu andai bisa. Tapi sebelum masuk ke readingnya, aku mau mengingatkan teman-teman bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif dari banyak orang sehingga bisa resonate di kamu, bisa juga enggak. Kalau teman-teman di sini ingin reading yang lebih private hanya untuk kamu saja, kamu bisa mengambil personal reading bersama dengan aku pada nomor WhatsApp ini atau pada link yang aku sertakan di bawah. Oke, sekarang kita lihat dulu apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Ada 3 of Swords, 7 of Swords, The Fool, ada 6 of Pentacles. Oke, yang bisa aku lihat di sini mengenai yang ingin dia sampaikan, kelihatannya hubungan kamu dan dia ini lagi kurang bagus kelihatannya. Aku lihat di sini ada rasa sakit hati yang sedang dia pendam. Jadi kamu bisa mengingat-ingat sebelumnya apakah kamu dan dia memang ada sedikit masalah atau mungkin dia sedang mendiamkan kamu. Kenapanya? Karena kelihatannya lagi sakit hati, patah hati, kecewa, terluka hatinya karena suatu hal. Dan di sini bisa saja mengenai banyak hal sih ya. Jadi bisa kamu ingat-ingat mungkin dari kata-kata kamu, atau mungkin kamu di sini melakukan sesuatu yang sebenarnya kamu tahu dia nggak suka jika kamu melakukan hal ini. Misalnya aja kamu di sini mungkin mencari tahu terlalu dalam mengenai dia tanpa dia ketahui, atau mungkin di sini ada kata-kata kamu yang secara nggak kamu sadari menyakiti dia, atau mungkin di sini dia udah pernah bilang ke kamu, misalnya aku tuh nggak suka kalau misalnya kamu terlalu mengkonfrontasi aku mengenai suatu hal, misalnya mengenai entah keluarganya, entah mengenai apapun itu yang dia rasa dia belum siap untuk mengatakannya kepada kamu. Dan mungkin di sini kamu melanggar itu semua atau kamu nekat untuk melakukannya sehingga dia tahu dan dia kecewa di sini. Atau mungkin ada sebuah rahasia yang terungkap yang membuat dia kecewa terhadap kamu. Jadi di sini macam-macam ya kondisinya. Karena di sini reading untuk banyak orang sehingga bisa dalam hal apapun. Intinya sih di sini dia kecewa banget sama kamu. Kecewa yang benar-benar luar biasa sehingga dia butuh waktu untuk menyembuhkan lagi luka di hatinya. Jadi kalau mungkin sekarang komunikasinya nggak lancar atau mungkin dia sekarang lagi sikapnya lebih dingin dibanding sebelumnya, bisa saja memang karena hal ini. Atau kalau misalnya kamu di sini membayangkan mantan pacar kamu, mungkin ya ada sakit hati yang masih dia rasa sampai sekarang. Ada 7 of Swords juga di sini. Ini juga apa ya, mendukung rasa sakit hatinya dalam artian mungkin inilah penyebab dia sakit hati. 7 of Swords ini macam-macam. Ada sebuah kenekatan yang kamu lakukan seperti yang aku katakan tadi, kamu melanggar boundaries atau mungkin di sini kamu melanggar batas yang sudah dia katakan kepada kamu sejak awal. Aku nggak suka kalau begini-begini tapi kamu langgar. Atau mungkin di sini yang lebih jauhnya lagi, mungkin di sini ada sebagian dari kamu yang mungkin nekat untuk berhubungan dengan orang lain ya, mungkin di sini sekedar melirik atau mungkin di sini sedikit banyak punya koneksi lah dengan seseorang di luar hubungan kamu ya. Jadi ini mungkin cinta segitiganya kamu, atau mungkin di sini kamu menghubungi mantan kamu yang mana mungkin pacar kamu ini atau orang yang sedang dekat dengan kamu ini nggak suka sehingga dia kecewa gitu loh. Jadi di sini macam-macam ya. Bisa juga di sini 7 of Swords sesuatu yang berhubungan dengan penipuan. Jadi mungkin di sini kamu secara nggak sadar menipu dia atau mungkin secara sengaja menipu dia sehingga ya seperti itulah yang terjadi, dia semakin patah hati. Cuma kalau misalnya dia ingin mengatakannya bahwa
aku kecewa banget sama kamu pada apa yang sudah kamu lakukan. Sakit hati banget, aku nggak nyangka kamu bisa sampai separah itu, menyakiti aku sedalam itu, kayak gitu. Cuma aku lihat ke depannya apakah dia akan terus-terusan sakit hati. Aku lihat tidak. Aku lihat di sini kelihatannya dia, sebagian dari dia ini ya, yang memilih pile pertama, dianya kamu ini banyak yang memberi kesempatan kedua sepertinya di sini. Jadi sepertinya dia memberi kesempatan ke kamu pada akhirnya. Kalaupun di sini kamu datang kepada dia untuk minta maaf, untuk menyelesaikan segala hal yang memang sebaiknya kamu dan dia selesaikan, aku lihat dia akan memberikan kesempatan kepada kamu untuk memulai lagi dari awal gitu loh. Karena the Fool di sini kartu permulaan dari tarot, sehingga mungkin di sini dia berharap kalaupun dia memberi kesempatan kepada kamu, dia berharap kamu benar-benar menjaga apa yang sebaiknya nggak kamu lakukan, supaya kamu nggak mengulangi hal yang sama terjadi kembali gitu loh. Aku lihat di sini dia masih ada rasa kepada kamu, masih ada harapan, masih ada sebuah kesempatan yang akan dia berikan kepada kamu, kayak gitu di sini. Tapi bisa aja di sini karena ini general reading, sehingga bisa aja kondisinya vice versa. Bisa aja di sini kamunya yang sakit hati. Di sini mungkin dia ingin bilang bahwa maafkan aku menyakiti hati kamu. Aku di sini mungkin secara sengaja menduakan kamu, atau mungkin mengatakan hal-hal yang buruk yang membuat kamu patah hati. Dia ingin kesempatan kedua yang kamu berikan kepada dia. Jadi karena di sini general ya, jadi bisa aja kondisinya berkebalikan atau vice versa, kayak gitu di sini. Dan ya ada Six of Pentacles, adanya keinginan untuk lebih membuat hubungan ini berjalan dengan baik ke depannya. Dalam artian yang berlalu sudah berlalu, jadikan pelajaran untuk memulai sesuatu yang lebih baru lagi, dan juga belajar dari kesalahan agar hubungan ini ke depannya bisa berjalan. Jadi benar-benar belajar dari kesalahan yang lalu untuk sebuah kesempatan agar hubungan ini menjadi lebih indah, seperti apa yang kamu dan dia harapkan. Kayak gitu di sini. Dan kalau misalnya kamu di sini di pihak yang kamunya yang sakit hati, ya dia di sini akan berusaha untuk menyeimbangkan hubungan ini. Dalam artian kalau misalnya kamu mengharapkan sebuah kesetiaan, dia akan memberikan kesetiaan itu padamu. Kalau di sini kamu mengharapkan kejujuran, kedepannya aku lihat dia juga akan mengusahakan untuk lebih jujur kepada kamu mengenai banyak hal. Jadi itu sih yang bisa aku katakan. Jadi itu kondisinya ya. Jadi ini berkebalikan, bisa berkebalikan, atau mungkin memang di sini kamulah pihak yang harus mengusahakan untuk membuat hubungan ini lebih baik kalau dia memberikan kesempatan kedua ke kamu, kayak gitu sih di sini. Jadi itu yang ingin dia sampaikan yang sebenar-benarnya kepada kamu, kayak gitu. Dan aku akan lihat di sini beberapa kartu lainnya. Kalau yang ini lebih kepada apa sih yang ingin dia harapkan pada kamu, atau dia ingin kamu melakukan apa untuk hubungan ini. Ada Queen of Wands, ada The Chariot, ada Arrow Wands, ada Page of Cups. Ini adalah apa yang dia harapkan ke kamu, yang ingin sekali dia sampaikan, tapi mungkin dia belum ada keberanian atau kesempatan untuk bilang kepada kamu. Dia di sini sangat berharap bahwa kamu ke depannya bisa menjadi orang yang lebih bekerja keras gitu loh. Jadi kelihatannya dari sebaran kartunya aku lihat bahwa dia di sini nggak ingin kamu menjadi orang yang bermanja-manja, terlalu banyak manja. Dia akan memanjakan kamu, tetapi kalau kamu manjanya berlebih, itu akan sedikit banyak mengganggu dia. Dan di sini ya, manja itu sekali waktu bisa membuat hubungan kamu dan dia manis, tapi sesuatu yang berlebihan, manis yang berlebihan, lama-lama kan enek gitu ya. Jadi dia berharap bahwa sekali waktu mandirilah, terutama kalau kamu di sini pihak perempuannya. Dia berharap kamu di sini selain apa ya, menunggu dia, atau mungkin di sini hanya berusaha menghubungi dia di saat dia sibuk, maka dia berharap ayo sibukkan juga diri kamu gitu loh. Jadi di sini dia berharap bahwa kamu bisa menjadi seseorang yang lebih mandiri, bener-bener berdiri di atas kaki kamu sendiri. Dia suka kalau misalnya kamu di sini minta tolong ke dia, minta dijemput atau minta dibantu apa, tapi ya dia nggak bisa 24 jam ada buat kamu. Maka dia berharap bahwa ayo kamu juga sibukkan diri kamu, entah dengan kuliah kamu, pekerjaan kamu, atau kesibukan yang lain-lainnya, sehingga nanti di momen kamu dan dia ketemu, momennya lebih manis.
ketimbang kamu menunggu dia selagi dia sibuk tapi kamu nanyain kabar dia padahal dia lagi sibuk, kamu selalu manja-manja ke dia padahal dia lagi butuh waktu untuk menyelesaikan urusannya, entah di kuliah atau pekerjaannya dia, sehingga kadang manjanya kamu bagi dia dirasa sedikit banyak mengganggu gitu loh. Jadi di sini itu yang dia harapkan. Dan juga ada The Chariot di sini, ini semakin menunjukkan bahwa dia berharap kamu juga punya andil di hubungan kisah cinta ini. Jadi nggak hanya dia yang selalu berusaha, tapi kamunya juga berusaha. Ayo kita jalani hubungan ini dengan adil. Kalau misalnya di sini aku jujur ke kamu, aku harap kamu juga jujur ke aku. Kalau di sini aku sabar menghadapi kamu, aku harap kamu juga sabar menghadapi aku. Karena aku nggak bisa 24 jam dalam seminggu, moodku kadang naik kadang turun, sehingga ayo kita sama-sama menjadi pasangan yang mengusahakan gitu loh. Jadi di sini aku bisa mengalah, aku harap kamu juga bisa mengalah. Aku berjuang buat hubungan ini, kamu juga aku harap berjuang untuk hubungan ini gitu loh. Dan di sini dia harapkan bahwa ketika aku sibuk mengerjakan apa yang memang menjadi urusan aku, atau mungkin di sini yang akan menjadi masa depan kita, aku harap kamu juga menyibukkan diri kamu untuk mengembangkan diri kamu, potensi kamu, nabung dan sebagainya gitu loh di sini. Jadi dia berharap kamu di sini nggak hanya menunggu dia pulang atau menunggu masa santainya dia, tapi dia juga berharap bahwa ayo kamu lakukan sesuatu agar aku sibuk, kamu sibuk, nanti kalau kita sama-sama santai, kita ketemu lebih indah gitu rasanya. Begitu, ketimbang kamunya selalu gelendot-gelendot ke dia, manja. Ya dia berharap kamu punya sebuah kemandirian yang gak selalu bergantung 100% kepada dia. Jadi kalaupun kamu sakit, butuh ke dokter, dan di saat dia lagi sibuk, ya sudah, ayo kamu ke dokter, mungkin dengan sahabat kamu atau mungkin dengan keluarga kamu. Kamu jangan nungguin aku, karena mohon maaf, mungkin di saat ini aku lagi sibuk, mungkin bos aku butuh aku untuk lembur dan sebagainya. Jadi dia harap ada sebuah rasa di kamu bahwa kamu bisa memahami kesibukan dia di luar hubungan ini. Toh juga kesibukan dia pada akhirnya buat kamu nanti dan dia ke depannya, kalau memang kamu dan dia merencanakan sebuah pernikahan kayak gitu. Dan ya ada Air of Wands di sini, dia berharap kamu juga menjadi orang yang sat gercep gitu loh. Jadi jangan hanya menunggu dia buat nolongin kamu. Kalau memang kamu ngerasa urgent untuk segera ke dokter gitu loh. Jangan ketika kamu lagi ingin pingsan karena migrain atau mungkin tangan kamu terluka butuh dijahit, jangan kamu berharap dia segera datang mengantar kamu gitu loh. Kalau emang urgent, segera ke UGD, ke rumah sakit. Ini contoh kasus ya. Karena mungkin aja dia emang lagi sibuk, ada meeting, ada keperluan, lagi di luar kota. Masa kamu nungguin dia gitu loh ya, keburu kamu pingsan kehabisan darah gitu. Jadi kadang kamu juga harus menolong diri kamu. Jangan selalu menggantungkan segala kebutuhan kamu atau mungkin kebahagiaan kamu hanya pada dia. Kadang kamu juga harus mengusahakan hidup kamu gitu loh di sini. Jadi sama-sama berjuang gitu loh intinya ya. Dan juga ada Page of Cups di sini yang bisa aku katakan bahwa dia di sini ingin sekali bahwa kamu itu lebih terbuka, komunikasinya lebih bagus, dan sekali waktu mungkin dia berharap bahwa jangan hanya mengharapkan kamu bisa manja ke dia, dia kadang juga berharap dia ingin sekali manja-manja sama kamu gitu loh. Jadi di saat dia udah nggak sibuk dengan segala kesibukannya dan di saat kamu lagi santai, dia berharap bahwa ayo kita bisa ngobrol apapun itu, saling curhat mengenai kehidupan masing-masing, saling ceritalah mengenai apapun yang sedang mengganjal di hati. Dan juga Page of Cups di sini bener-bener datang sebagai orang yang membuat nyaman gitu loh. Jadi mungkin dia di sini ngerasa bahwa kenapa hal ini sampai terjadi, segala sakit hati dan ini semua mungkin karena memang komunikasinya nggak bagus, sehingga ya coba diperbaiki pola komunikasi antara kamu dan dia. Itu sih yang dia harapkan ada pada kamu gitu ya. Jadi ya bisa kok hubungan ini kedepannya bisa kamu perjuangkan sekali lagi, dan kepercayaan itu ada kalau misalnya di sini sama-sama saling berjuang. Jadi sekali waktu silahkan manja-manja ke dia, tapi ketika memang waktunya kamu di sini sibuk dan dia sibuk, ayo sama-sama sibuk untuk membangun hubungan ini bareng. Karena cinta nggak bisa, atau mungkin hubungan nggak bisa hanya mengenai cinta aja, tapi juga hal-hal lain juga penting gitu kan ya di sini. Jadi jangan sampai di sini kamu merasa aku mencintai kamu, kamu mencintai aku, maka kita harus ada 24 jam bersama-sama. Nggak bisa kayak gitu juga. Bahkan orang menikah sekalipun nggak bisa 24 jam bersama-sama gitu loh ya. Seperti itu yang bisa aku lihat di sini. Dan juga aku akan lihat beberapa
kata hatinya dia di sini. Are you thinking about me? Jadi kamu jangan khawatir, di saat dia sibuk sekalipun dia juga memikirkan kamu. Bahkan di saat dia lagi patah hati atau kecewa sama kamu sekalipun, dia masih memikirkan kamu. Dan juga dia masih sering bertanya-tanya, apakah kamu juga memikirkan aku di sana di saat kamu lagi sibuk, kayak gitu di sini. Ya, gitu. Kemudian di sini ada aku butuh kepastian. Dan ya di sini kelihatannya orang yang sedang kamu pikirkan ini membutuhkan kamu yang bener-bener tangguh gitu loh. Bener-bener menjadi orang yang tangguh, yang gak hanya datang ketika kamu lagi ada masalah, nangis-nangis ke dia, lalu nanti di hari berikutnya kamu mengulangi kesalahan yang sama, mengulang curhat yang sama, yang mana kamu gak berubah gitu loh, masih begitu-begitu aja. Dia tuh gemes kayak, ayo kalau aku misalnya ngasih saran ke kamu, lakukan gitu loh di sini. Jangan nanti kamu datang ke aku nangis-nangis lagi dengan masalah yang sama lagi, yang mana kamu nggak berusaha untuk lebih bangkit, lebih kuat, lebih mengembangkan diri kamu, masih aja dengan hal-hal yang sama, masih dengan kemanjaan yang sama. Maka di sini dia butuh seseorang yang tangguh. Entah di sini kamu pihak laki-laki atau perempuannya, dia ingin kamu benar-benar menjadi pejuang yang tangguh. Pejuang yang tangguh untuk hubungan ini, pejuang yang tangguh untuk hidup kamu juga gitu loh. Jadi di sini kalau memang kamu lagi kuliah, fokus juga dengan kuliah kamu. Jangan apa-apa dia lagi, kamunya jadi nggak konsen dengan kuliah kamu atau pekerjaan kamu gitu loh. Jadi di sini kalaupun ada hal-hal yang ingin dia tanyakan kepada kamu mengenai sebuah kepastian, maka berikan jawaban yang pasti. Jangan kalau iya, kalau enggak gitu loh di sini. Dan sebenarnya ini sesimpel kalau misalnya dia nanya, kamu pingin makan apa? Kasih jawaban yang pasti gitu loh. Aku pingin makan sushi, aku pingin makan mie goreng. Atau misalnya kalaupun kamu nggak bener-bener nggak punya ide pingin makan apa, serahkan ke dia. Jadi kayak makan apapun akan aku makan, terserah kepada kamu. Dan ketika dia yang memilih, ya kamu jangan juga kayak ya kok makan ini, ya kok makannya itu. Kan kamu sudah ngasih kepercayaan ke dia buat memilih menu makanan setelah ini gitu loh. Itu sih, jadi kamu yang bener-bener mandiri, pasti yakin itu yang dia harapkan di sini ya. Kesabaranku ada batasnya. Jadi di sini kelihatannya pasangan kamu ini cukup bersabar menghadapi kamu, tapi juga kamu harus mengerti setiap orang punya batas kesabarannya masing-masing. Sesabar apapun dia menghadapi kamu, rewelnya kamu, ketidakpastian yang kamu berikan, manja-manjanya kamu, kemarahan kamu, dia punya batas kesabaran. Maka kamu di sini jangan malah, oh pacar aku sabar, oh si itu sabar, malah kamu jangan ngelunjak gitu loh. Jadi kamu bersyukurlah punya pasangan atau calon pasangan yang berbahagia, atau mungkin di sini bersabar dengan apa yang selalu kamu lakukan. Cuma kesabaran itu ada batasnya ya. Jadi kamu juga harus mengerti ketika dia lagi penat, lagi pusing dengan hidupnya, maka di saat itulah kamu justru harus bersabar menghadapi dia. Jangan di sini kamunya menuntut dia sabar-sabar, tapi kamunya tidak bisa menilai batas sabarnya dia, atau malah kamunya di sini yang kadang justru kamu yang harus bersabar menghadapi dia gitu loh di sini ya. Kemudian beberapa kartu lainnya di sini, you are safe. Jadi di sini kamu aman kok bersama dengan dia, selama kamu dan dia di sini bisa saling berjuang bareng. Jadi kamu jangan ngerasa kamu ingin aku mandiri, apakah karena kamu ingin lepas tanggung jawab? Enggak gitu juga. Dia ingin di sini kamu maju untuk ya menjadi sisi terbaiknya kamu gitu loh di sini. Dan aku lihat sih kamu akan aman bersama dengan dia, aman di hubungan ini, asalkan sama-sama saling berjuang, terbuka, jujur mengenai perasaan masing-masing, saling memaafkan. Sekali waktu mungkin pastilah kamu dan dia sama-sama saling melukai, tapi apakah mau untuk saling memaafkan? Jika maaf itu ada, kesempatan itu ada, dan belajar dari kesalahan yang terjadi, maka kamu dan dia akan aman pada hubungan ini. Talk about your feeling. Kalau di sini sih ya, kalau misalnya memang kamu ada rasa-rasa yang kamu ingin sampaikan ke dia, sampaikan di waktu yang tepat, di saat mood kamu bagus, di saat mood dia bagus, maka katakan apa yang kamu rasakan. Kamu bahagia bersama dengan dia, katakan bahagia. Aku bahagia sama kamu loh, makasih kamu sudah apa ke aku. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya kamu lagi nggak srek mengenai apa yang dia lakukan ke kamu, ya kamu katakan, maaf ya sayang, tapi aku nggak suka kalau kamu begini. Aku kecewa sama kamu karena kamu begini. Sampaikan dengan cara yang baik. Jadi dia juga butuh mengerti apa yang kamu
sukai dari dia, apa yang tidak kamu sukai dari dia, supaya dia belajar untuk mengenali kamu juga gitu loh di sini. Ya, dan kalaupun sebaliknya dia menyatakan perasaannya yang kadang bagi telinga kamu nggak enak buat didengar, ya kamunya juga harus bisa menerima. Kamunya mulai berpikirlah, apa iya aku demikian? Oh, berarti aku harus berubah. Oh, dia nggak suka kalau aku begini, maka aku harus begini, kayak gitu. Lalu di sini share your happiness, ya ini sama sih. Kalau memang ada hal-hal yang membahagiakan yang ingin kamu sharing ke dia, ya berbagilah kebahagiaan. Entah mungkin sesederhana hari ini kamu bahagia karena bos kamu neraktir kamu, atau mungkin kamu bahagia karena film yang kamu tunggu-tunggu akan tayang. Kamu share aja segala hal bahagia yang ingin kamu share ke dia. Gitu sih. Dan aku akan lihat beberapa charm di sini ya. Ini bisa aja zodiak kamu atau zodiak dia. Ada Libra, Taurus, Capricorn, Gemini, Leo, Virgo. Kemudian di sini ada beberapa unsur nama, bisa unsur nama kamu atau dia. Ada X, ini bisa aja nama dia Chris atau mantannya kamu gitu ya. Di sini ada R, F, U, M, H, C, Z, Q, dan E. Kemudian di sini ada beberapa angka atau tanggal yang erat kaitannya dengan kamu dan dia. Tanggal lahir, tanggal jadian, tanggal ketemu, dan sebagainya. 14, 29, 24, 4, 18, 15, 20, 21, 17, dan 2. Oke, itu yang bisa aku reading buat teman-teman yang memilih file pertama. Semoga ini bisa membantu kamu dan memberi sebuah perspektif yang berbeda mengenai apa yang dia rasa terhadap kamu. Terima kasih teman-teman sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih file kedua, kita akan sama-sama melihat apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu andai bisa. Dan di sini aku ingin mengingatkan dulu ke teman-teman bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif dari banyak orang sehingga bisa aja resonate di kamu, bisa aja enggak. Kalau kamu di sini ingin reading yang lebih private hanya untuk kamu saja, kamu bisa mendaftar di personal reading bersamaku di nomor WhatsApp ini atau pada link yang aku sertakan di bawah. Oke, dan sekarang kita akan masuk aja ke readingnya, apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu andai bisa. Ada Strength, ada King of Swords, ada Seven of Wands, ada Four of Swords. Oke, di sini yang bisa aku katakan mengenai apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu, kelihatannya di sini dia lagi struggle mengenai sebuah masalah atau sebuah kondisi yang mana dia ini sedang dituntut atau butuh untuk menjadi orang yang jauh lebih bertanggung jawab pada hidupnya di sini. Ya, jadi dua kartu ini bercerita banyak mengenai tanggung jawab, rasa percaya diri, tidak merepotkan orang lain, benar-benar mandiri seutuhnya, dan juga di sini berdiri di atas kaki sendiri sih intinya. Jadi ini bercerita banyak mengenai kemandirian. Jadi kalau misalnya di sini orang yang sedang dekat dengan kamu ini atau pacar kamu ini atau bahkan mungkin mantan kamu ini ada sounding atau mengatakan kepada kamu, tolong kasih aku waktu, aku butuh untuk katakanlah kuliah lebih serius, bekerja lebih serius untuk menjadi orang yang lebih baik, maka berilah dia waktu. Atau mungkin kamu di sini ngerasa bahwa barangkali ada status yang berbeda antara kamu dan dia. Mungkin di sini status keluarga kamu yang mungkin lebih harmonis dibanding keluarga dia. Mungkin dia datang dari keluarga yang broken home, atau mungkin kamu datang dari keluarga yang secara ekonomi jauh lebih berkecukupan dibanding dia. Maka di sini aku lihat dia sedang menumbuhkan rasa agar lebih percaya diri atau membekali dirinya dengan hal-hal yang akan nanti kedepannya bisa membuat kamu bangga atau bisa membuat orang tua kamu bangga menerima kehadiran dia. Aku lihat seperti itu. Jadi di sini kelihatannya dia cukup mengerti ya. Entah di sini dia laki-laki atau perempuan, terutama kalau dia adalah laki-laki, di sini dia semakin terpacu semangatnya untuk membuktikan kepada kamu bahwa dia bisa bersanding secara layak dengan kamu. Walaupun mungkin belum ada obrolan mengenai pernikahan, tetapi dia di sini ingin menjadi orang yang
bener-bener datang hadir ke kamu sebagai orang yang siap gitu loh. Jadi nggak hanya di sini dia memberikan cinta, damai, romantisme, tapi juga bener-bener menjadi orang yang bisa kamu banggakan someday. Ya mungkin sekarang dia sedang mengusahakan, tapi mungkin someday dia akan datang ke kamu sebagai orang yang jauh lebih baik. Kalau sekarang sih aku lihat ada Four of Swords di sini. Kelihatannya kalau misalnya kamu ngerasa kenapa sih dia nih kok nggak maju-maju hubungannya, mungkin sekarang dia sedang pendekatan ke kamu, kenapa sampai sekarang dia belum nembak saya, belum ngajak saya jadian, karena mungkin dia merasa belum sepantas itu untuk bersanding dengan kamu. Atau kalau misalnya di sini kamu dan dia udah pacaran, mungkin kamu bertanya-tanya kenapa kok sampai sekarang dia belum seberani itu datang ke orang tua saya, kenapa kok sampai sekarang dia belum ada sounding atau obrolan mengenai pernikahan. Ya karena dia masih rehat atau mungkin masih nge-pause segala niat dia untuk lebih serius sama kamu. Kelihatannya dia di sini butuh waktu yang lebih banyak untuk healing. Nggak cuma healing sih, di sini kalau misalnya Four of Swords ini juga bisa mengenai menyembuhkan trauma, atau di sini bener-bener memberi waktu ke dia untuk membuktikan kepada kamu dan keluarga kamu dia pantas untuk nanti datang untuk membawa kamu kepada pernikahan, seperti itu katakanlah. Kayak gitu sih di sini. Dan aku lihat pun di sini dia benar-benar sedang berusaha untuk lebih menjadi orang yang lebih berani, lebih bisa menghadapi situasi ini, berdamai dengan situasi iya, tapi juga mengusahakan lebih baik lagi. Aku lihat orang yang sedang kamu pikirkan ini adalah orang yang punya standar hidup yang tinggi, cukup tinggi atau bahkan tinggi banget gitu loh. Jadi dia belum bener-bener akan bener-bener serius sama kamu, entah untuk jadian atau bahkan untuk menikah, kalau dia belum mencapai standar yang dia harapkan. Standar di sini macam-macam. Mungkin dia belum akan serius sama kamu kalau dia belum lulus, atau mungkin dia belum dapat pekerjaan apa yang dia harapkan, atau kalau gaji dia belum sekian, maka dia belum benar-benar akan serius sama kamu. Apakah dia tertarik sama kamu? Tertarik. Dia cukup nyaman sama kamu, tapi ya dia melihat bahwa enggak, aku di sini nggak bisa begini-begini aja. Apalagi kalau misalnya memang kondisinya di sini kamu jauh lebih apa ya, seperti aku katakan tadi, mungkin kamu datang dari keluarga yang lebih bahagia secara ikatan kekeluargaan, atau mungkin dari segi ekonomi dan sebagainya, maka dia di sini ingin supaya nanti someday kalau dia datang ke kamu, dia ingin kamu tetap nyaman, tetap berkecukupan, dan dia bisa bangga. Jadi orang ini punya kebanggaan, harus punya kebanggaan sebelum dia bener-bener akan serius sama kamu. Kalau sekarang mungkin dia merasa bahwa ada sedikit jomplang atau ketidakseimbangan antara kamu dan dia. Dan ya di sini mungkin kamu ngerasa hubungan ini begitu-begitu aja, atau bahkan mungkin kayak nggak ada pergerakannya karena memang dia belum mau serius kalau dia belum bisa menjadi seorang King of Swords ya di sini. Jadi itu sih yang bisa aku katakan di sini. Dia ingin lebih kredibel, lebih menjadi orang yang capable, yang bener-bener datang menjadi orang yang luar biasa buat kamu. Minimal buat dirinya sendiri dulu, kayak gitu sih di sini. Jadi itu sih yang bisa menjawab pertanyaan kamu. Jadi kayak tunggu ya, aku bener-bener ingin menjadi aku yang luar biasa dulu, yang bisa membanggakan diriku dan kamu, gitu sih di sini. Dan ya kalau sebelumnya kamu mengerti atau bisa punya sedikit gambaran bahwa mungkin sebelumnya dia ada trauma, apapun itu bisa. Mungkin di sini dia pernah ditolak karena mungkin dianya nggak layak di hubungan cinta dia sebelumnya, atau mungkin di sini dia datang dari keluarga yang broken home sehingga dia butuh waktu yang cukup panjang untuk bisa memaafkan masa lalu, healing ya, menghadapi traumanya dia, berdamai dengan masa lalu dan sebagainya. Karena kalau misalnya di sini mentalnya dia belum sebaik itu, senyaman itu ya, dia belum setangguh itu menghadapi masa lalunya, dia belum benar-benar berani untuk hadir kepada kamu sebagai orang yang bisa mendampingi kamu, kayak gitu. Dan aku akan lihat beberapa kartunya di sini, ini lebih kepada apa yang dia harapkan tentang kamu, kayak gitu ya. Oke, ada King of Cups, ada The Death, oke, ada 12 Cups, ada The Sun. Sebenarnya kalau sekarang kamu merasa bahwa kenapa sih dia di sini hubungannya stuck, atau mungkin kayak aku tuh udah kode-kode supaya segera dinikahi atau segera jadian, sebenarnya dia ada rasa kok. Dia bener-bener ingin di sini hadir kepada kamu sebagai orang yang bisa union atau menyatu sama kamu di sini. Dia bener-bener ingin kedepannya ini bersama dengan kamu, hubungannya ini menjadi hubungan yang solid,
bisa membawa damai dan sebagainya. Cuma memang dia mengerti bahwa yang bisa aku tawarkan ke kamu seharusnya nggak cuma cinta gitu loh. Seharusnya aku bisa menjadi aku yang bisa melindungi kamu, memberikan sebuah kelayakan hidup buat kamu, bisa juga hadir ke kamu sebagai orang yang penuh dengan cinta, memberi kamu keamanan, kenyamanan, bisa menjadi orang yang bisa mencukupi segala kebutuhan kamu, perasaan damainya kamu, bisa juga di sini kamunya damai dari kebutuhan kamu, keuangan maksudku di sini kayak gitu. Jadi ya dia berharap kamu di sini bisa sabar menunggu dia, atau mungkin di sini benar-benar bisa mendampingi dia untuk dia bertumbuh gitu loh. Dia di sini ingin menjadi orang yang kamu mengerti bahwa dia ingin berubah dari seseorang yang mungkin sebelumnya dari segi ekonomi mungkin berkekurangan, atau mungkin dia datang dari keluarga yang broken home. Dia pingin nanti ke depannya dia nggak mengulangi kesalahan yang sama seperti yang mungkin dilakukan oleh orang tuanya, atau dia di sini nggak ingin ada di hubungan yang mungkin sebelumnya dia dihina, direndahkan oleh orang tua calonnya yang dulu. Makanya sekarang dia pingin berubah. Ketika dia datang ke kamu, dia datang ke orang tua kamu, dia punya bekal kayak dia bisa bangga, iya saya bekerja di sini, atau saya lulusan perguruan tinggi mana gitu loh di sini. Jadi dia benar-benar ingin berubah, dan dari segala perubahannya ini dia berharap kamu tetap menggandeng tangannya, tetap mendukung dia kayak gitu di sini. Ya, terutama kalau memang kamu dan dia sudah punya komitmen sih. Terutama kalau kamu dan dia udah jadian. Dia udah ada kok pemikiran untuk nanti menikah gitu, ada yang hubungannya itu lebih damai bersama dengan kamu. Dan dia juga berharap ke depannya kamu bisa mendukung dia sih. Di saat dia lagi happy kamu ada, di saat dia lagi jatuh kamu ada gitu loh. Karena kelihatannya di sini dia memang butuh seseorang yang bisa menggandeng dia, yang membuat dia yakin aku bisa menjadi orang yang lebih baik buat diriku, buat kamu kayak gitu di sini. Ya, dan King of Cups adalah orang yang benar-benar gigih ya, mengusahakan. Kalaupun ada orang yang meremehkan dia, dia akan membuktikan bahwa aku bisa gitu loh, aku bisa dan aku pasti mampu gitu di sini. Ya, dan King of Cups juga orang yang di sini dia rasa bisa mengkomunikasikan apa yang dia rasa, dan dia harapkan kamu pun bisa mengkomunikasikan apa yang kamu rasa. Apakah kamu di sini yakin mengenai apa yang sedang dia usahakan, ataukah mungkin kamu merasa kesepian di saat dia lagi sibuk dengan segala urusannya untuk menjadi seorang King of Swords kayak gitu di sini. Dan juga ada The Sun, dia berharap bahwa ia bersama dengan dia ingin memastikan kamu bahagia, kamu tidak berkekurangan apapun, secara perasaan kamu nyaman bersama dia, kamu damai. Dan juga untuk hal-hal lainnya dia ingin juga mendukung kamu, apapun yang menjadi cita-cita kamu, apa yang menjadi harapan kamu, dia ingin sekali datang sebagai orang yang bisa mendukung itu semua. Kayak gitu sih di sini. Dan dia sangat ingin sekali kamu hadir di dia, mengerti bahwa mungkin di masa lalu dia punya luka, dia punya trauma, dia mungkin punya kehidupan yang 180 derajat beda sama kamu. Mungkin dia ada sedikit banyak iri kamu di sini punya keluarga yang bahagia, dan dia harapkan bahwa kebahagiaan yang kamu rasakan bisa kamu pancarkan kepada dia, bisa kamu salurkan energinya kepada dia kayak gitu di sini. Karena aku lihat di sini dia benar-benar sedang butuh dukungan dari kamu. Dukungan yang gak cuma dukungan kata-kata, tapi benar-benar kamu hadir kepada dia. Terutama lagi kalau misalnya dia di sini menceritakan ada hal-hal yang mungkin masih dia sembunyikan, yang mana mungkin someday akan dia ceritakan kepada kamu. Dia berharap bahwa kamu tetap bisa menerima dia, tetap menggenggam tangan dia, tetap bisa optimis mengenai masa depan bersama dengan dia gitu di sini. Jadi aku lihat kelihatannya orang ini punya kedalaman pemikiran. Iya, standar dia tinggi, tapi dia punya kedalaman pemikiran bahwa ya dia ingin berubah ya, dari situasi yang tidak menyenangkan menjadi menyenangkan nanti bersama dengan kamu. Seperti itu. Dan aku akan lihat di sini apa yang ingin dia sampaikan selebihnya kepada kamu ya. I'm still coping with my trauma. Oke. Ini semakin menegaskan ya, mengkonfirmasi bahwa memang sepertinya dia masih butuh waktu yang cukup panjang untuk berdamai dengan traumanya dia, berdamai dengan situasinya dia. Aku di sini nggak tahu trauma dia apa. Ini bisa macam-macam sih ya di sini. Tapi apapun itu, semoga aja dia lebih terbuka kepada kamu mengenai trauma yang dia rasakan.
perasaan tidak nyaman mungkin mengenai masa lalunya, masa kecilnya, masa remajanya, sehingga di sini dia benar-benar butuh dukungan dari kamu sih di sini. Dia butuh kelembutan kamu, dia butuh kata-kata atau mungkin perbuatan kamu yang bisa membangkitkan semangat dia untuk benar-benar bisa sembuh dari traumanya dia. Gitu sih di sini. Dan aku harap kalau misalnya someday dia akan jujur mengenai masa lalunya, mengenai kehidupannya yang dahulu, dia berharap kamu setidaknya bisa mendengarkan dia lah sampai dia selesai bicara. Setelah itu mungkin kamu bisa ya berterima kasih lah karena dia sudah terbuka mengenai segala yang dia rasakan, walaupun mungkin bagi dia sulit untuk menceritakan ini semua kepada kamu. Jadi nanti kalau misalnya sampai tiba di waktu itu, ya kamu dia harapkan tetap berpegangan pada dia, tetap memberikan semangat yang luar biasa kepada dia. Dan di sini dia butuh seseorang yang bisa membangkitkan rasa percaya dirinya, dan dia harapkan orang itu adalah kamu gitu loh. Karena kelihatannya dia lagi di posisi yang low, posisi yang sangat-sangat rendah energi percaya dirinya, sehingga kadang dia butuh pancaran percaya diri dari kamu gitu loh. Ya, di sini. Kemudian di sini aku juga melihat bahwa dia di sini bersabar menunggu untuk waktu yang paling tepat. Jadi di sini bisa mengartikan banyak hal. Mungkin di sini dia bersabar untuk menunggu waktu yang paling tepat untuk bisa menyatu dengan kamu, mengajak kamu ke tahap yang lebih serius, atau mungkin di sini dia sedang menunggu waktu yang paling tepat untuk dia jujur ke kamu mengenai apa yang dia rasa, mengenai masa lalunya, mengenai rasa kecemasan, ketakutannya kayak gitu. Jadi di sini kelihatannya dia sedang menunggu waktu yang paling tepat untuk menyampaikan apa hal-hal yang mungkin sampai saat ini masih mengganjal di hatinya, kayak gitu di sini ya. Dan di sini ada I miss you so much. Kelihatannya dia di sini punya banyak kerinduan kepada kamu. Jadi sesibuk apapun dia selalu merindukan kamu. Dan sejauh apapun kamu dan dia pergi, mungkin di sini karena pisah kota, karena ada hubungannya dengan pekerjaan atau mungkin pendidikan, dia di sini sangat-sangat merindukan kamu kayak gitu ya. Dan aku akan lihat beberapa perasaan lainnya dia kepada kamu di sini. Oke, heal the past ya. Kalau di sini sih aku lihat memang dia ini sedang mengusahakan untuk keluar dari masa lalunya dia. Jadi entah mungkin di sini dia punya hal-hal yang cukup menyakitkan di masa lalunya, entah mengenai orang tuanya, mengenai keluarganya, mungkin mengenai penolakan-penolakan yang dia alami sebelum bertemu dengan kamu. Ya, sekarang dia sedang berusaha untuk healing ya. Jadi energi di sini mengkonfirmasi kartu Four of Swords. Di sini dia sedang di momen butuh berdamai mengenai masa lalunya, mengenai dirinya yang sekarang, berubah menjadi lebih baik lagi, bisa bersama dengan orang yang dia percaya untuk bisa memberikan kedamaian, kebahagiaan, dan nanti kedepannya sebuah komitmen yang besar bersama dengan kamu kayak gitu. Dan di momen ini yang bisa kulihat bahwa dia butuh dukungan dari kamu, memang dukungan yang sangat-sangat banyak. Terutama kalau nanti dia lebih terbuka kepada kamu mengenai apa yang dia rasakan, mengenai masa lalunya, perubahan yang ingin dia lakukan, dan sebagainya. Jadi itu yang kulihat. Maka di sini nggak heran kenapa keluarnya Four of Swords, I'm still coping with my trauma, dan heal the past. Karena memang dia butuh untuk berubah di sini, ya. Dan kadang perubahan itu sulit. Berubah itu kadang sulit, menyita energi, menyita waktu, menyita mental, kewarasan. Jadi memang dia di sini butuh orang yang benar-benar bisa menggandeng tangannya, menguatkan dia gitu loh di sini ya. Lalu ini speak with love. Ya, kalaupun pada akhirnya kamu di sini mungkin muak atau mungkin kamu bingung dengan apa yang dia rasakan, kamu bingung dengan sikapnya, maka tanyakanlah kepada dia. Speak with love. Jadi tanyakan dengan cinta, dengan pengertian yang sangat banyak, bahwa kadang orang seperti ini hatinya rapuh, sehingga kalaupun di sini kamu ingin mengutarakan perasaan kamu yang gak nyaman mengenai dia, pastikan kamu di sini speak with love. Kata-kata kamu harus ditata, moodnya dia harus pada saat dia bagus, mood kamu bagus di waktu yang paling tepat, dan juga pilih kata-kata yang tepat sehingga di sini kamu nggak semakin membuyarkan segala patah hatinya atau mungkin traumanya dia kayak gitu. Jadi sampaikan apa yang kamu rasa, tapi dengan kehati-hatian, atau mungkin di sini ya katakanlah dengan cinta gitu loh di sini ya.
Kemudian tell the truth. Mungkin dari sisi dia pun dia ingin menyampaikan sebuah kejujuran kepada kamu. Ya, dan ketika waktu itu tiba, semoga aja kamu bisa menjadi orang yang sudah siap untuk mendengarkan apa segala hal yang ingin dia sampaikan secara jujur kepada kamu. Dan juga aku lihat dia juga berharap bahwa kamu bisa menjadi orang yang juga jujur mengenai apa yang kamu rasakan. Jadi di sini dia juga berharap ketika dia jujur, kamu juga harus jujur mengenai mungkin apa yang kamu rasa, mungkin kisah-kisah di masa lalu kamu dan sebagainya. Itu sih yang bisa aku lihat di sini mengenai dia, sehingga kamu yang mungkin sering bingung mengenai apa yang dia rasakan bisa tergambarkanlah mengenai ini semua. Oke? Dan aku akan lihat beberapa charm di sini ya. Ini adalah zodiak kamu atau zodiaknya dia, ya. Ada Cancer, ada Pisces, Aries, Leo, ada Taurus, dan juga Scorpio. Kemudian ada beberapa unsur nama, ini bisa unsur nama kamu atau unsur nama dia. Ada D, I, P, W, G, Y, M, L, dan A. Kemudian di sini ada beberapa angka atau nomor yang berkaitan antara kamu dan dia. Ini bisa tanggal suatu hal atau angka sesuatu. Ada 6, 11, 16, 4, 21, 25, ada 12, 9, 24, dan 28. Jadi itu yang bisa aku reading mengenai apa yang ingin dia sampaikan kepadamu. Andai bisa, semoga ini bisa membantu kamu membuka sebuah perspektif yang berbeda mengenai apa yang dia rasakan dan apa yang dia harapkan terhadap kamu. Dan semoga kedepannya di sini kamu dan dia bisa menjadi pasangan yang sama-sama tangguh, sama-sama kuat, karena aku lihat sekarang dia butuh orang yang kuat, sekuat kamu untuk menopang dia. Gitu sih di sini. Dan semoga kedepannya dia semakin kuat, semakin tangguh seperti apa yang dia harapkan. Dan ya, semoga kedepannya kamu dan dia bisa menjadi lebih bahagia, lebih penuh cinta dan sebagainya. Terima kasih di sini kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye bye. Hai teman-teman yang memilih file ketiga, kita akan sama-sama melihat apa yang ingin dia sampaikan kepadamu andai bisa. Tapi sebelum masuk ke readingnya, aku mau mengingatkan teman-teman bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif dari banyak orang, sehingga bisa aja resonate di kamu, bisa aja enggak. Kalau misalnya kamu ingin reading yang lebih private hanya untuk kamu saja, kamu bisa langsung mendaftar pada nomor ini untuk personal reading bersama denganku, atau mendaftar melalui link yang aku sertakan di bawah. Oke, dan sekarang kita akan masuk aja ke readingnya. Ini adalah apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Ada Ace of Cups, ada Knight of Swords, ada Ace of Cups, ada The World. Kalau misalnya di sini kamu membayangkan mengenai mantan kamu, ada banyak energi mantan di sini. Tapi di sini nggak selalu mengenai mantan, bisa juga mengenai orang yang sedang dekat sama kamu, atau bisa juga di sini mengenai pacar kamu, gitu ya. Oke, di sini yang bisa aku lihat bahwa dia ini sebenarnya sedang berusaha untuk move on, melupakan mantan dia yang lalu. Kalau misalnya dia ini adalah orang yang sedang dekat sama kamu, atau mungkin di sini dia sedang berusaha move on dari kamu. Kalau dia di sini adalah mantannya kamu, ya. Tapi di sini yang bisa aku katakan, sebesar apapun usaha yang dia lakukan untuk move on, pada akhirnya dia masih melihat kamu sebagai orang yang dia sayang, dia cinta, dia harap-harapkan. Dan kalau misalnya yang sedang dia move on kan ini adalah mantan pacarnya dia, sedikit banyak masih ada perasaan yang tersisa di hatinya mengenai mantannya. Cuma aku lihat di sini, kalau di sini adalah dia adalah orang yang baru atau orang yang lagi dekat sama kamu, dia di sini sepertinya memberi kesempatan untuk sebuah perubahan bersama dengan kamu. Karena di sini dia melihat bahwa kamu punya banyak keindahan, punya banyak potensi, punya banyak hal-hal bagus yang tidak dia lihat pada mantannya. Kalau orang ini adalah mantannya kamu, aku lihat di sini sih pada akhirnya dia nggak bisa menutup mata, menutup hatinya bahwa pada akhirnya hanya kamulah tempat dia berlabuh.
hanya kamulah tempat dia merasa nyaman untuk jatuh cinta, kayak gitu. Jadi di sini energinya ada banyak ya, karena di sini mixed feeling dan juga karena ini general reading sehingga kemungkinannya bisa aja banyak. Tapi yang pasti di sini sih ada sebuah perubahan yang sedang ingin dia rasakan bersama dengan kamu. Ya, bahwa di sini bahwa kamu itu indah, bahwa kamu itu luar biasa, bahwa kamu itu memberi banyak kebahagiaan di dia, dan dia di sini sangat ingin sekali bersyukur, sangat berterima kasih bahwa kamu hadir di hidupnya dia saat ini atau mungkin dari sebelumnya gitu loh, dari beberapa waktu yang lalu. Di sini aku lihat dia melihat kamu sebagai orang yang sangat-sangat bisa memberikan kebahagiaan di dia, bahwa pada akhirnya kamulah tempat yang dia rasa nyaman untuk berlabuh, untuk sama-sama sharing kebahagiaan, sharing mengenai kehidupan, sharing mengenai banyak hal. Dan di sini aku lihat the world juga bisa menjadi sebuah simbol kesuksesan, simbol di mana dia sangat-sangat berharap bahwa hanya kepadamulah dia akan melabuhkan hatinya, dan dia berharap semoga kamulah yang terakhir gitu loh. Semoga kamulah akhir dari kisah cintanya, yang mana dia bisa semakin serius sama kamu, berkomitmen yang lebih jelas kepada kamu, kayak gitu di sini. Dan ya ada Ace of Cups di sini yang bisa aku katakan pada akhirnya dia akan membawa dirinya pada intuisi. Kalau sebelumnya dia di sini hanya mengandalkan logikanya aja, mengedepankan egonya dia, pada akhirnya dia akan membiarkan hatinya atau intuisinya di sini akan bergerak kepada kamu. Karena pada akhirnya hati nggak akan pernah bisa bohong bahwa bersama dengan kamulah dia merasa nyaman, bersama dengan kamulah dia merasakan banyak cinta, perasaan damai, perasaan terlindungi, terjaga, menjaga kamu juga, kayak gitu di sini. Kamu bisa melihat ada simbol pigeon atau burung merpati di sana yang menyimbolkan ada banyak kebahagiaan. Jadi bersama dengan kamu, dia nggak hanya merasakan cinta aja, tapi juga kedamaian. Pada akhirnya hatinya ingin berlabuh kepada siapa yang bisa membawa kedamaian, yang mana itu adalah kamu, kayak gitu di sini. Jadi itu sih yang ingin dia sampaikan. Jadi mungkin kalau misalnya dia ini tipe yang nggak terlalu banyak mengobrolkan atau menyampaikan isi hatinya, tapi itulah yang ingin dia sampaikan kepada kamu gitu loh. Dan kalau misalnya dia di sini adalah mantan kamu, aku lihat sih dia ingin sebuah kesempatan sekali lagi yang ingin dia rasakan. Dia ingin sekali bahwa kamu memberikan kesempatan kedua kepada dia untuk memulai kisah yang baru bersama dengan dia, kayak gitu. Kalau dia adalah mantannya kamu, karena pada akhirnya hanya kamulah yang bisa membuat dia bahagia, nyaman, damai, tentram, sejahtera, kayak gitu ya. Udah kayak partai, tapi ya hatinya nggak akan bisa bohong. Jadi begitu sih ya. Intinya sekarang dia ingin memperjuangkan kamu. Baik di sini dia adalah orang yang lagi dekat sama kamu, mantan kamu, pacar kamu. Dia ingin sekarang fokusnya adalah kepada kamu, kayak gitu. Jadi berbahagialah kamu yang memilih pile ketiga, karena aku lihat energinya dia sekarang ingin sekali berbahagia bersama kamu atau ingin membahagiakan kamu sekali lagi, ingin sebuah kesempatan yang kamu berikan kepada dia sekali lagi, kayak gitu. Dan dari kartu-kartu ini kita akan melihat apa yang ingin dia harapkan pada kamu ya. Oke, ada Five of Swords, ada The Moon, ada Queen of Pentacles, ada Three of Pentacles. Yang bisa aku lihat di sini mengenai apa harapan dia kepada kamu, dia di sini besar sekali harapannya bahwa kamu dan dia sama-sama menjadi orang yang bisa menekan ego pada akhirnya. Jadi di sini dia berharap bahwa kamu mengerti, kamu semakin mendewasa pikirannya, pola pikirnya, bahwa pada hubungan cinta ini gak hanya mengenai kamu dan dia ya. Dalam artian bisa aja pada hubungan cinta ini ada keluarga kamu, ada keluarga dia, ada sahabat-sahabat kamu, ada sahabat-sahabat dia, sehingga di sini dia ingin sebuah sinkron atau mungkin sebuah kedamaian, sebuah penerimaan bahwa dia nggak bisa 24 jam buat kamu. Kadang dia juga harus mengurusi pekerjaannya, kuliahnya, keluarganya, kadang dia butuh waktu me time dengan teman-temannya, dan dia pun juga berharap kamu punya kesibukan yang sama, bahwa 24 jam nggak bisa hanya untuk dia. Dia berharap juga kamu tetap
punya waktu untuk diri kamu, keluarga kamu, sahabat-sahabat kamu, pekerjaan kamu, kuliah kamu, kayak gitu. Jadi itu yang dia harapkan. Dia di sini happy sama kamu. Dia ingin sekali memanjakan kamu. Dia ingin 24 jam buat kamu. Tapi bahwa hidup ini harus realistis kan. Nggak hanya 24 jam mengenai cinta aja. Jadi dia harapkan bahwa kamu di luar sana juga tetap bisa menyibukkan diri, nggak hanya terus-terusan memikirkan dia atau memikirkan hubungan cinta ini aja. Dan juga aku lihat di sini bahwa kedepannya dia berharap bahwa kamu bisa lebih menekan egonya kamu gitu loh. Jadi di sini dia berharap bahwa yuk kedepannya kita sama-sama menjadi orang yang nggak lagi egois. Jadi dia harapkan ketika nanti kamu ada di situasi yang mana kamu ingin jujur mengenai apa yang kamu rasa, maka jujurlah kepada dia. Jangan sampai di sini kamu terlalu sering menjaga perasaan dia, tapi kamunya terluka gitu loh. Jangan sampai di sini kamu ingin membahagiakan dia, tapi kamunya mengorbankan perasaan kamu, mengorbankan waktu-waktu bahagia kamu, mengorbankan banyak hal hanya demi membahagiakan dia. Begitu juga sebaliknya, jangan di sini kamu hanya ingin egois menang sendiri sementara dianya menderita, atau mungkin di sini dianya yang banyak berkorban tapi kamunya nggak mau mengorbankan hal-hal yang sama untuk dia. Maka di sini dia harapkan bahwa di hubungan ini ayo kita berjuang bareng, ayo kita komit. Sekali waktu mungkin aku menyebalkan, maka bersabarlah. Dan sekali waktu mungkin kamu akan menyebalkan, maka aku yang bersabar untuk menghadapi kamu, kayak gitu di sini. Ya. Dan juga dia berharap agar kamu di sini bisa menjadi orang yang bisa menyampaikan apa yang kamu rasakan. Jadi kamu di sini jangan menumpuk emosi kamu, kayak kamu ya udah deh, daripada aku menyampaikan perasaan sebel atau perasaan kecewa aku, mending aku pendam supaya dianya nggak marah, supaya kita nggak berantem. Tapi emosi negatif yang kamu pendam lama-lama ini bisa mengubah kamu menjadi serigala yang marah-marah, yang menghancurkan banyak hal. Maka di sini kalau memang kamu lagi feeling blue, kalau kamu lagi ngerasa nggak ngerti harus gimana, maka curhat aja ke dia. Dia bisa kok menjadi pasangan yang mendengarkan kamu, bisa menjadi pasangan yang bisa menerima perasaan-perasaan nggak enaknya kamu. Kalau kamu kecewa, sampaikan kecewa ke dia, daripada kamu tumpuk someday meledak malah nggak karu-karuan, malah di sini kamunya jadi serigala yang menggigit dia gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa butuh bantuan dia, sampaikan ke dia, aku lagi ada masalah nih sayang, bantu aku dong gitu. Atau sebaliknya kayak, aku tuh sebenarnya kecewa sama kamu kemarin karena begini begitu, sampaikan kepada dia. Jadi jangan dipendam-pendam aja hanya supaya dia tetap bahagia, supaya dia nggak marah sama kamu. Ya, yang namanya orang pacaran harus bisa menerima lah. Di saat kamu lagi bahagia, bahkan di saat kamu lagi emosinya nggak stabil, dia harus bisa menerima itu. Begitu juga sebaliknya, kamu harus bisa menerima bahwa dia nggak bisa 24 jam setiap hari dalam mood yang bagus. Kadang pun dia menjadi serigala ini, maka kamunya yang harus sabar menghadapi dia. Gitu sih intinya di sini. Dan juga yang bisa aku katakan di sini bahwa dia berharap kamu kedepannya bisa menjadi orang yang berkomitmen gitu loh di sini. Ya sama-sama sih, kedua-duanya baik di pihak kamu, pihak dia juga menjadi orang yang sama-sama menikmati rasa jatuh cinta ini, menjadi orang yang sama-sama saling menjaga, saling menyayangi, saling melindungi. Dan juga Queen of Pentacles ini adalah orang yang punya divine feminine yang sangat besar ya, mengenai mencintai, komitmen, kejujuran, kesetiaan, saling berjuang bareng. Dan juga di sini menjadi orang yang juga mengutamakan kedamaian. Ya, di sini kemandirian, kesibukan. Jadi kalau misalnya di hubungan cinta ini kamu dan dia sama-sama saling berbahagia, saling manja-manja, tapi ingat juga bahwa cinta modalnya nggak cuma cinta, tapi juga kejujuran, keuangan juga penting di sini, pendidikan juga penting. Maka ya bagi-bagilah waktunya, bahwa di sini ya sekali waktu manja-manja sama dia, tapi juga sekali waktu kamu juga harus tangguh menjadi seseorang yang bisa mengedepankan potensinya kamu, fokus dengan kuliah kamu, fokus dengan pekerjaan kamu, sekali waktu juga kamu fokus dengan keluarga kamu, teman-teman kamu, me time juga, kayak gitu di sini. Jadi itu yang bisa aku lihat mengenai apa yang dia harapkan
untuk kamu lakukan atau kamu fokuskan ke depannya. Dan aku akan juga lihat beberapa perasaan dia yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Give me more attention. Beri aku lebih banyak perhatian. Nah, ya di sini maka seimbangkan perhatian kepada dia, perhatian kepada kesibukan kamu. Jadi, kalaupun kedepannya nanti kamu akan sangat-sangat sibuk untuk menggapai cita-cita kamu, ya di kuliah, di pekerjaan atau hal apapun, tetaplah memberikan perhatian kepada dia. Sesederhana kayak misalnya gimana hari ini, apakah kamu happy, gimana pekerjaan kamu, gimana kuliah kamu, adakah yang bisa aku bantu, adakah yang bisa aku lakukan untuk membuat kamu lebih nyaman kalau misalnya dia lagi ada masalah, kayak gitu. Jadi di sini ya jangan hanya dia aja yang datang ke kamu ketika kamu butuh perhatian, tapi kamu juga sekali waktu atau bahkan di banyak waktu hadirlah ke dia untuk memberikan banyak perhatian di sini. Kayak gitu ya, karena di sini saling memberikan perhatian akan membuat hubungan ini semakin manis ke depannya. Jadi itu yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Jadi di sini jangan hanya kamu egois minta diperhatikan terus, tapi kamunya juga harus bisa memberikan perhatian kamu sebagai bentuk tanda sayang kamu dan cinta kamu kepada dia. Kayak gitu ya. Dan di sini ada kadang cinta aja nggak cukup. Betul, cinta aja kadang nggak cukup. Tapi ya di sini intinya adalah dia berharap kamu dan dia sama-sama saling mengejar cita-cita masing-masing, saling mendukung impian masing-masing. Kalau misalnya di sini dia punya impian ingin bekerja di mana, maka dukunglah impian dia. Begitu juga sebaliknya. Kamu di sini jangan hanya menunggu pangeran berkuda putihnya kamu atau menunggu putri cantiknya kamu, tapi kamu juga ayo kembangkan diri kamu. Jangan di sini kamu nungguin dia 24 jam. Kamu kok sibuk terus sih? Ya karena kamunya terlalu santai. Karena kamunya di sini nggak ada kesibukan lain. Maka di sini ayo kembangkan diri kamu. Ayo nabung, ayo fokus dengan kuliah kamu. Karena di sini pada akhirnya cinta kamu dan dia kalaupun nanti benar-benar menuju kepada pernikahan, ya semakin gak cukup cinta doang, butuh restu orang tua, butuh restu dari teman-teman kamu sebagai bentuk support dukungan, butuh di sini keuangan juga untuk mendukung finansial kamu dan dia, untuk pesta pernikahan kamu dan dia, untuk kehidupan setelah pesta pernikahan kamu dan dia. Maka di sini iya, cinta aja nggak cukup. Dan juga mengenai komunikasi juga penting di hubungan cinta kamu ya. Jadi ingat-ingat itu bahwa ya cinta penting, tapi juga pada akhirnya banyak poin-poin lain yang harus kamu pertimbangkan bersama dengan dia. Saling memaafkan penting, saling mendengarkan juga penting, kayak gitu di sini. Saling bersabar menghadapi masing-masing juga penting, kayak gitu ya. Jadi ini buat teman-teman yang memang ada energi mantan, sepertinya dia ingin berdamai sama kamu, dia ingin balikan sama kamu. Dan kalau misalnya dia ini adalah orang yang lagi dekat sama kamu atau mungkin pacarnya kamu, dia ingin berdamai sama kamu. Jadi kalau mungkin sebelumnya hubungan kamu dan dia ini renggang, dia ingin berdamai sama kamu ya, move on di sini untuk diberi kesempatan sekali lagi membangun hubungan ini sekali lagi. Kayak gitu di sini. Jadi aku ingin berdamai sama kamu, aku ingin kembali sama kamu untuk menjadi lebih baik lagi gitu di sini. Itu sih yang bisa aku lihat mengenai dia. Kemudian di sini beberapa hal lainnya yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Oke, don't sweat the small stuff. Ini lebih kepada artinya di bahasa Indonesia itu adalah sebentar. Jangan membesar-besarkan hal-hal yang kecil. Jadi di sini butuh kedewasaan kamu. Dia ingin kamu lebih dewasa. Nggak perlu membesar-besarkan sesuatu yang kecil yang sebenarnya bisa kok diobrolin, bisa kok ditemukan pemecahan masalahnya, solusinya gitu loh. Jadi di sini mohon kedewasaan dari kamu untuk lebih dewasa, lebih bijak menghadapi banyak hal bersama dengan dia. Jadi nggak perlu membesar-besarkan sesuatu yang bisa dikomunikasikan, diobrolin, ditemukan pemecahan solusi dari masalah yang dihadapi, kayak gitu di sini ya. Jadi nggak perlu terlalu drama untuk sesuatu yang bisa kok dikomunikasikan gitu loh di sini. Yang bisa dikomunikasikan, dipahami, dimengerti gitu ya. Kemudian di sini ada
milikilah sebuah ekspektasi yang realistis. Punya impian itu baik, punya harapan itu baik, tapi juga harus realistis gitu loh. Kamu ingin dia ada buat kamu, tapi kan gak bisa 24 jam. Kalau dia emang lagi sibuk dengan pekerjaannya, harus meeting, harus lembur, harus ngerjain skripsi, ngejar-ngejar dosen, ya kamu juga harus mengerti bahwa apa yang sedang dia usahakan ini pada akhirnya buat kebahagiaan kamu dan dia kok ke depannya gitu loh. Jadi coba lebih realistis lagi melihat kondisi kehidupan, lebih dewasa berpikirnya kayak gitu di sini. Kemudian kalau memang kamu di sini melakukan kesalahan, ya jangan ragu untuk minta maaf. Karena di sini jangan hanya dia yang minta maaf terus-terusan. Kalau memang kamu menyadari kesalahan kamu, minta maaf lah. Dan juga sebaliknya, kalaupun misalnya dia pihak yang bersalah, kamu di sini ya besarkan hati kamu untuk memberikan pemaafan kepada dia dan memberikan kesempatan kalau memang kamu masih komit untuk membangun hubungan ini bersama dengan dia. Itu sih yang bisa kulihat di sini. Jadi jangan ragu untuk minta maaf dan saling memaafkan, karena yang namanya pasangan otomatis kadang secara sadar atau nggak sadar saling menyakiti, saling nggak sadar mengungkapkan kata-kata yang kurang pantas gitu loh. Jadi maaf itu penting, komunikasi itu penting, oke? Dan aku akan lihat beberapa charm di sini. Ini bisa aja zodiak kamu atau zodiaknya dia. Ada Sagittarius, ada Gemini, ada Scorpio, Aquarius, Taurus, ada Libra. Kemudian di sini ada beberapa unsur nama, bisa unsur nama kamu atau unsur nama dia. Ada M, ada B, ada N, I, V, O, I, P, K, dan L. Cukup banyak ya. Kemudian di sini ada beberapa angka atau tanggal spesial antara kamu dan dia ya. 19, 15, 6, 5, 12, 29, 22, 10, 8, dan juga 23. That's it. Itu yang bisa aku reading mengenai apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Andai bisa, semoga ini bisa memberi sebuah perspektif yang baru kepada kamu, bisa mencerahkan hari-hari kamu. Dan kalaupun dia ingin berdamai atau balik sama kamu, semoga aja dia bisa menjadi orang yang lebih baik dan hubungan ini bisa menjadi indah ke depannya. Kalau dia adalah pacar kamu atau lagi PDKT sama kamu, semoga aja ke depannya kamu bisa menjalani hubungan ini lebih indah, mulus, penuh cinta, dan saling berjuang bareng. Makasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.